Yo, Wassalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai. Eskalasi pertempuran antara Ukraina dan Rusia belum mereda. Meski serangkaian pertemuan terus diinisiasi, ketegangan masih terus terjadi. Terkait hal tersebut, Liga Arab, sebuah organisasi regional yang mencakup negara-negara Timur Tengah, mulai dari kawasan Asia hingga sebagian Afrika, masih bingung menentukan sikap. Tak seperti Uni Eropa yang kompak mendukung Ukraina, Liga Arab lebih tampak kalem. Dikutip dari Kompas.com, Senin 28 Februari ini, Liga Arab menyatakan kekhawatirannya atas invasi Rusia ke Ukraina dan menyerukan solusi diplomatik. Negara-negara anggota blok regional tersebut bergulat dengan loyalitas yang saling bertentangan. Sebagian besar negara-negara Liga Arab sejauh ini belum memihak ke antara Rusia atau Ukraina. Pemerintah Timur Tengah dan Afrika Utara lebih berhati-hati dalam menanggapi Rusia. Rusia merupakan pemasok utama gandum dan senjata di kawasan itu. Mau sanksi Rusia membatasi ekspor, ya gandumnya nggak bisa kekirim. Lapornya tuh negara-negara Arab. Hihi. Pada saat bersamaan, mereka tidak ingin mengabaikan Amerika Serikat yang mendukung Ukraina dan merupakan sekutu kekuatan besar di Timur Tengah. Setelah pertemuan luar biasa yang diadakan pada hari kelima invasi Rusia, Liga Arab yang bermarkas di Kairo dengan 22 anggota mengeluarkan pernyataan yang mencerminkan tidak ingin memihak pada siapapun. Mereka pun mengingatkan pentingnya menghormati prinsip-prinsip hukum internasional sambil memohon pengekangan dan solusi diplomatik. Blok itu mengatakan para anggotanya berjanji bekerja sama untuk memastikan keselamatan warganya, terutama pelajar yang ribuan di antaranya terjebak di Ukraina. Wah, banyak juga ya warga negara anggota Liga Arab yang sekolah di Ukraina. Rusia adalah pengekspor gandum utama dunia, dan Ukraina yang keempat, membuat Timur Tengah dan Afrika Utara sangat rentan terhadap potensi kekurangan makanan pokok ketika jutaan orang di sana sudah bersusah payah untuk bertahan hidup. Negara-negara Teluk yang sebagian besar sudah lama bersekutu dengan Washington, sebagian besar tetap diam. Pada Jumat 25 Februari ini, Uni Emirat Arab bersama India dan China memilih abstain dalam pemungutan suara resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut penarikan segera pasukan Moskow dari Ukraina. Belakangan resolusi itu diveto sama Rusia sih, kan dia punya hak veto. Bagaimana dengan Suriah? Negara itu sudah ditangguhkan kepesertaan Liga Arabnya pada 2011, dan rezimnya dibantu Rusia dalam perang saudara selama bertahun-tahun, jelas condong kepada Moskow. Aljazair dan Sudan juga condong ke pihak yang sama melihat hubungan militer mereka dengan Rusia dan Uni Soviet sebelumnya. Dari Liga Arab, kini kita beralih ke Indonesia. JPNN.com memberitakan anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon mengkritik tweet Presiden Joko Widodo dan Kementerian Luar Negeri terkait konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Tidak tegas ya, ujar Effendi Minggu 27 Februari. Sebelumnya pada Kamis 24 Februari, Jokowi men-tweet "Stop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia dan membahayakan dunia." Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Indonesia juga menyampaikan sikap seperti ini. Serangan militer di Ukraina tak dapat diterima. Serangan juga sangat membahayakan keselamatan rakyat dan mengancam perdamaian. Legislator fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan, Jokowi sebagai pimpinan Indonesia bisa menunjukkan ketegasan kepada Rusia. Terlebih lagi, negara yang dipimpin Vladimir Putin itu sudah melanggar kedaulatan Ukraina. Bagaimanapun, Indonesia harus menentukan ketidaksetujuannya, beber Effendi. Wah, Pak Jokowi dianggap kurang keras nih statementnya terhadap Rusia. Jadi gimana nih Pak Putin dan Pak Zelensky?
kapan Rusia dan Ukrainanya mau berdamai. Ingat, apapun tujuan perang kalian, semulia apapun niat kalian, perang tetaplah tidak lebih baik dari perdamaian. Stop perang, hentikan kekerasan. Sekian untuk episode bermanfaat kali ini. Mari doakan terus tercipta perdamaian di Ukraina dan Rusia, termasuk di seluruh belahan bumi lainnya. Wassalam.